Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan kepada kalian mengenai akuntansi biaya dengan topik Pricing and Cost Management. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami yang beranggotakan Anderson Smartboy, Fadil Safriandi, dan juga Ruth Febina. Kami akan membahas tentang yang pertama, konsep. Nah, di konsep ini kami akan membahas konsep dasar pricing dan juga long run pricing dengan pendekatan market. Yang kedua, kami akan membahas cost dan non-cost factor. Nah, di sini kami akan membahas cost factor yang berupa value engineering, cost incurrence, dan locked in cost, serta non-cost factornya. Kemudian yang ketiga, kami akan membahas contoh soal. Kemudian, langsung saja ke materi pertama, konsep dasar. Nah, di konsep dasar ini kami akan membahas definisi price, kemudian faktor yang menentukan besarnya price, dan juga sikap perusahaan terhadap price. Nah, yang pertama definisi price. Menurut economicsonline.co.uk, price is the monetary value of a good product. Jadi, harga itu adalah suatu nilai moneter dari sebuah produk. Nah, jika dikatakan memiliki nilai moneter, berarti dia dapat diukur dengan satuan mata uang. Nah, contohnya di sini, Cimory Fresh Milk All Variants 950 ml. Nah, itu tuh harganya Rp15.500. Nah, di sini suatu produk itu dapat dinilai dengan satuan mata uang yaitu rupiah seharga Rp15.500 gitu. Kemudian, menurut produsen, harga itu mereka maknai sebagai nilai dari suatu produk. Sedangkan dari konsumen, mereka itu menganggap harga sebagai besaran uang yang bersedia mereka bayar untuk mendapatkan suatu produk. Nah, bagaimana sih perusahaan menyikapi harga? Yang pertama, perusahaan-perusahaan yang ada di pasar kompetitif sempurna. Nah, mereka itu tidak atau kurang mempunyai kendali atas harga. Jadi harga itu ditentukan oleh pasar tersebut. Kemudian pasar monopoli. Perusahaan yang ada di pasar monopoli itu mereka tidak atau sedikit mempunyai saingan dalam pasarnya, sehingga mereka itu mempunyai kendali penuh atas harga dan juga mereka bisa bebas menetapkan harga. Nah, yang selanjutnya faktor penentu harga. Jadi faktor penentu harga bisa kita lihat dari persamaan berikut. Price sama dengan cost plus profit. Jadi harga itu ditentukan dari cost dan juga profitnya. Cost itu apa sih? Cost itu adalah sumber daya yang diinvestasikan dalam membuat produk dan harus balik modal. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya misalnya kita mau membuat kue, suatu produk yang berupa kue. Nah, kita harus mengeluarkan uang kas untuk membeli bahan, untuk membeli peralatan, atau membayar teman untuk membantu kita dalam membuat kue. Nah, itu adalah sumber daya yang kita investasikan untuk membuat produk. Nah, contohnya itu direct material, direct labor, dan lain-lainnya. Kemudian profit. Nah, profit itu adalah return yang kita harapkan atas sumber daya yang kita investasikan tadi, atas cost yang udah kita keluarkan untuk membuat suatu produk tersebut. Nah, dalam penentuan harga itu perlu diperhatikan bahwa perusahaan itu harus menentukan harga di titik equilibriumnya, di mana mereka harus menyesuaikan supply dan demand di pasar. Jika mereka menentukan harga terlalu tinggi, maka sales mereka akan kurang. Kenapa? Kalau misalnya perusahaan mematok harga terlalu mahal nih, otomatis kan pembeli bakalan sedikit yang mau beli produk mereka. Dan ketika low sales, maka mereka akan mendapatkan revenue yang rendah. Dan ketika revenue-nya rendah, otomatis profit kita juga rendah. Nah, kemudian ketika perusahaan menetapkan harga terlalu rendah, maka kuantitas yang pembeli beli itu akan semakin tinggi juga, tapi revenue yang didapat oleh perusahaan tetap akan rendah dan juga itu menyebabkan profit perusahaan akan rendah. Jadi perusahaan di situ harus menetapkan harga pada optimum level di mana tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Kemudian jika kita melihat kebijakan pricing dari sudut pandang time period, itu terdiri dari long run pricing dan juga short run pricing.
Nah, long run pricing itu adalah pricing untuk jangka panjang, untuk harga produk yang sifatnya stabil atau listed price. Nah, long run pricing itu digunakan untuk bisnis proses jangka panjang. Jadi harga long run pricing ini harus full cost, artinya semua biaya manufacturing maupun non manufacturing harus di cover melalui harga long run itu. Kemudian yang kedua, short run pricing. Nah, short run pricing ini biasanya ditetapkan dalam jangka waktu yang pendek untuk tujuan strategi bisnis. Contohnya, diskon, misalnya diskon 20%, diskon 75%, dan lain sebagainya. Kemudian buy one get one free, kemudian special price. Nah, itu semua dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualannya dalam waktu dekat saja. Jadi short run pricing ini harganya itu ada di bawah listed price dan short run pricing ini tidak menutupi semua cost untuk membuat produk itu gitu. Nah, pada dasarnya perusahaan itu harus menetapkan long run pricing karena tujuan utama perusahaan itu adalah mencapai profit dan juga bisnisnya itu mereka mau long lasting gitu. Kemudian selanjutnya kita akan men-set harga dengan long run pricing. Nah, cara untuk men-set harga atau menetapkan harga dengan long run pricing ini ada dua pendekatan. Yang pertama cost based approach dan juga market based approach. Nah, kali ini kelompok 1 akan membahas khususnya dari sisi market based approach. Nah, di dalam market based approach ini, perusahaan itu menggunakan pendekatan market. Jadi yang harus diperhatikan perusahaan pertama kali adalah customer dan juga kompetitor. Jadi mereka lebih ke external factor orientation. Kemudian price yang mereka setting harus mencapai target return on investment-nya mereka. Kemudian market based approach itu cocok untuk digunakan oleh perusahaan yang berada di dalam pasar persaingan sempurna. Kenapa? Ketika misalnya perusahaan sabun, nah mereka terlalu menetapkan harga terlalu tinggi dan tanpa memperhatikan customer dan juga kompetitor mereka. Misalnya kompetitor mereka menetapkan harga 5.000 untuk setiap batang, tapi mereka menetapkan harga 10.000 untuk setiap batang, padahal kualitasnya sama. Otomatis mereka akan mengalami kerugian gitu. Jadi analisis ini cocok untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di dalam pasar persaingan sempurna agar mereka mencapai target price yang sesuai di pasaran gitu. Nah, jadi target pasar itu ditentukan berdasarkan yang pertama, perceived value. Jadi perceived value ini adalah nilai seberapa besar sih pembeli butuh atau pengen akan produk tersebut. Kemudian yang kedua, kompetitor atau harga pesaing. Nah, bagaimana sih langkah-langkah kita mengimplementasikan market based approach ini? Yang pertama, kita harus mengembangkan produk yang memuaskan pelanggan. Yang kedua, kita harus menetapkan target price kita. Target price ini kita harus sesuaikan dengan harga di pasaran, bagaimana harga kompetitor kita, dan juga bagaimana harga rata-rata yang pelanggan mau beli untuk suatu produk itu. Kemudian yang ketiga, menetapkan target cost. Nah, target cost ini kita dapat dari target revenue dikurangin target operating income. Kemudian yang keempat, kita melakukan cost analysis, dan yang terakhir, kita melakukan value engineering atau evaluasi agar nantinya target cost yang kita harapkan itu bisa tercapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fadil. Terima kasih. Baik, untuk memahami bagaimana penerapan market based approach dalam pricing, di sini saya akan menjelaskan contoh ilustrasi. Di sini ada sebuah perusahaan PT SBR yang memproduksi sebuah produk yang dijual dengan harga $990 pada tahun 2020 dan memproduksi serta menjual 150.000 unit. Kemudian rincian biaya untuk memproduksi 150 unit produk tersebut dapat dilihat dalam tabel ini. Ini ada direct material, ada direct labor, biaya mesin, ini ada overhead, terus ada biaya operasi. Dan total biaya untuk memproduksi 150.000 unit ini adalah $135 juta atau $900 per unitnya. Nah,
Kemudian perusahaan melakukan analisis pasar atau research di pasar dan mendapatkan informasi bahwa kompetitor dengan produksi yang sejenis itu berencana pada tahun 2021, proyeksi 2021 itu merencanakan harga jualnya itu sebesar $850. Nah, tadi kan harga PT SBR itu yang harga produksinya itu sebesar $950 per unit. Ya karena itu, dengan asumsi kualitas yang sama, maka pelanggan pasti lebih memilih untuk membeli produk tersebut di kompetitor daripada di PT SBR karena di kompetitor ini lebih murah. Oleh karena itu, merespon informasi tersebut, maka manajemen PT SBR menetapkan harga jualnya yang awalnya dari $950 per unit menjadi $800 per unit. Dengan ini, maka diproyeksikan akan terjadi kenaikan penjualan dari 150.000 unit yang terjual menjadi 200.000 unit yang terjual. Dan PT SBR menetapkan target operating income yaitu sebesar 10% dari total revenue-nya. Nah, total revenue-nya itu dapat dari harganya dikalikan dengan unit yang terjual atau dapat sebesar $160 juta. Karena itu 10% dari $160 juta ini adalah $16 juta yang merupakan target operating income PT SBR atau $80 per unit. Nah, untuk mencapai target operating income ini, maka cost yang harus ditargetkan oleh PT SBR itu sebesar revenue-nya atau harga jual kalau per unit, harga jual per unit dikurangi dengan harga operating per unitnya, maka 800 kurang 80 berarti cost per unitnya untuk proyeksi ini agar sesuai dengan rencananya, maka harus costnya itu $720 per unit atau sebesar $144 juta. Nah, kalau dilihat tadi costnya PT SBR itu 900, tapi untuk memenuhi target ini maka target cost yang ditargetkan itu adalah 720. Ini berarti aktual cost-nya ini lebih besar daripada target cost-nya, sehingga cost-nya ini harus di-adjust atau disesuaikan. Nah, proses penyesuaian atau evaluasi dari cost ini itu dinamakan dengan value engineering. Jadi untuk mencapai target cost tersebut, PT SBR ini perlu melakukan value engineering. Dalam value engineering, PT SBR perlu memisahkan antara value added cost atau value added activity dan juga non value added cost atau non value added activity. Nah, value added cost itu adalah cost yang menambah kualitas dan mempengaruhi produk. Sehingga kalau cost itu kita kurangkan atau aktivitasnya kita hilangkan, maka dia akan mempengaruhi kualitas dan kepuasan pelanggan terhadap produk kita. Tapi kalau non-value added cost atau non-value added activity adalah cost yang jika kita kurangkan atau aktivitas yang jika kita hilangkan atau kita minimalkan, maka dia tidak akan mempengaruhi atau tidak mengurangi kualitas dan kepuasan pelanggan. Jadi dalam value engineering ini untuk mencapai target cost tadi, PT SBR itu harus meminimalkan non-value added cost atau non-value added activity ini. Nah, di sini ini adalah tabel proyeksi cost setelah dilakukan value engineering. Di sini akan kita bandingkan dengan cost pada tahun 2020 atau cost yang sekarang pada produksi PT SBR ini, karena tahun 2021 ini masih merupakan proyeksi. Sehingga di sini untuk mencapai target cost tadi $720 per unit, maka PT SBR ini perlu melakukan beberapa rekayasa proses produksi dan operasi sehingga dapat mencapai target tersebut. Di antaranya yaitu mencari pemasok direct material baru. Jadi yang awalnya itu harganya 460 dapat yang lebih murah, ini ada 385 per kilogram, sehingga costnya pasti lebih rendah kan. Kalau kita lihat di sini kalau biayanya itu 77 juta tapi 77 juta ini untuk 200.000 unit. Kalau yang ini
untuk 150.000 unit. Sehingga kalau dibandingkan dari biaya produknya itu lebih murah cost yang telah dilakukan value engineering ini 185, sedangkan kalau sebelumnya itu 460. Kemudian untuk tenaga kerja langsungnya atau direct labor-nya itu diefisiensikan dari 3,2 jam tenaga kerja langsung per unit menjadi 2,65 jam tenaga kerja langsung per unit. Kemudian pemesanan dan penerimaan komponennya menjadi 21.250 pesanan dari awalnya 22.500, dan jam pengujian dan inspeksinya itu menjadi 15 jam dari awalnya 30 jam. Nah, kemudian di sini ada unit yang di reward itu dari awalnya 8% menjadi 6,5%, dikurangi menjadi 6,5%, dan total operating cost-nya itu yang diproyeksikan sebesar 36 juta dolar di tahun 2021 ini, sehingga total cost-nya itu dapat 144 juta dolar atau per unitnya 720 juta dolar sesuai dengan target cost tersebut. Sehingga dengan melakukan value engineering ini, target cost-nya mencapai sesuai yang ditargetkan, dan PT FBAR ini akan mendapatkan target operating income yang sesuai dengan yang direncanakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang cost incurrence dan lock-in cost atau design cost. Nah, jadi cost incurrence ini menjelaskan kapan sumber daya itu terpakai untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalkan, direct material cost itu diakui ketika terpakai untuk produksi. Jadi, fungsi atau kegunaan dari cost incurrence ini menginformasikan kapan sih kita harus mengestimasikan atau menghitung cost yang akan digunakan seperti itu. Jadi kita itu dapat mengestimasikan kapan kita harus menghitung biaya sehingga kita dapat memperhitungkan biaya yang akan kita gunakan ke depannya seperti itu. Sedangkan lock-in cost atau design cost ini akan menjelaskan cost yang belum terjadi tetapi akan terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan keputusan atau desain yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi contohnya ini adalah fixed cost. Kan fixed cost ini kan sudah ditetapkan di awal, jadi pasti akan kita akan dikeluarkan biarpun ini belum terjadi gitu, karena fixed cost-nya itu udah ditetapkan atau sudah didesain dari awal seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan tentang non-cost factor dalam pricing. Yang pertama ada price discrimination. Penetapan harga yang berbeda untuk produk atau jasa yang sama dengan memanfaatkan elastisitas permintaan. Nah, misalkan kita membeli minuman seharga satu buah minuman itu kita hargai 15.000. Nah, tapi jika kita beli dua, kita mendapatkan dua minuman seharga 25.000. Nah, maka kita bisa melihat di sini seseorang itu jika dia memilih pilihan pertama tadi satu minuman seharga 15.000, maka dia bisa kita bilang kurang peduli dengan harga seperti itu. Sedangkan jika dia memilih pilihan kedua dapat dua minuman seharga 25.000, berarti dia sangat peduli dengan harga karena dia sudah memperhitungkan kalau tadi saya beli satu harganya 15.000, sedangkan kalau saya beli dua minuman tapi persatuan, maka kalau dikali 2 30.000 seperti itu. Berarti dia peduli dengan harga tersebut. Kalau dia beli dua langsung, dia akan mendapatkan harga 25.000 saja, bukan 30.000 seperti itu. Sedangkan ada yang kedua itu peak load pricing, menetapkan harga lebih mahal apabila permintaan meningkat atau produk jasa yang tersedia tinggal sedikit. Hal seperti ini dapat kita lihat pada saat pandemi seperti ini. Harga masker, harga hand sanitizer itu meningkat sangat tajam karena banyaknya permintaan dan produk yang sangat terbatas. Yang ketiga ada international pricing. Harga jual produk atau jasa berbeda-beda di antara negara disesuaikan dengan daya beli masyarakat masing-masing. Hal ini bisa kita lihat dalam produk bahan pokok, misalkan pada saat kita di Indonesia mendapatkan harga beras 1 kilo itu 10.000, sedangkan kalau kita lihat di Zimbabwe sana
harga beras itu per kilonya mungkin bisa lebih mahal, misalkan bisa 50.000 atau misalkan bisa 70.000 seperti itu, karena daya beli masyarakat dan kemampuan dari masyarakat itu sangat berbeda di setiap negara seperti itu.